Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Hasyim cerita Prabowo bongkar APBN. Ternyata ada program konyol. Presiden Prabowo Subianto ternyata menemukan hal mengejutkan saat mengecek anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Pengecekan ini dilakukan dalam rangka memangkas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Anggaran yang dipangkas pun diputuskan sebesar 306 triliun. Menurut adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, pengecekan dilakukan sampai ke lapisan 9 dalam isi APBN. Prabowo bercerita ke saya, beberapa minggu dia itu periksa anggaran APBN, ternyata ada 9 tingkat di APBN, biasanya presiden atau menteri periksa ke tingkat 3 atau 4 saja, dia sampai ke 9 dibongkar semuanya, beber Hasyim. Hasilnya ternyata banyak anggaran yang bisa dihemat. Contohnya, biaya kunjungan kerja, mulai dari ke daerah hingga ke luar negeri. Lalu ada juga anggaran untuk program-program yang menurut Hasyim konyol, dan ikut dipotong. Namun, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu, enggan merinci program konyol tersebut. Ada program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas. Nanti bisa saya cerita ke Pak Hairul Tanjung, ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata, tutur Hasyim. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran, untuk menindaklanjuti impres penghematan anggaran tersebut. Surat itu disebar kepada seluruh menteri dan kepala lembaga. Surat itu juga ditujukan kepada Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Di dalam surat tersebut, Sri Mulyani mencantumkan daftar 16 pos belanja yang dipangkas. Mulai dari anggaran pembelian alat tulis dan kantor ATK, hingga kegiatan seremoni. Anggaran belanja ATK atau alat tulis kantor yang paling besar dipangkas, sampai 90%. Berikut daftar 16 pos anggaran belanja yang dipangkas. 1. Alat tulis kantor ATK, 90%. 2. Percetakan dan souvenir, 75,9%. 3. Sewa gedung, kendaraan dan peralatan, 73,3%. 4. Belanja lainnya, 59,1%. 5. Kegiatan seremonial, 56,9%. 6. Perjalanan dinas, 53,9%. 7. Kajian dan analisis, 51,5%. 8. Jasa konsultan, 45,7%. 9. Rapat, seminar dan sejenisnya, 45%. 10. Honor output kegiatan dan jasa profesi, 40%. 11. Infrastruktur, 34,3%. 12. Diklat dan bimbingan teknis, BIMT 29%. 13. Peralatan dan mesin, 28%. 14. Lisensi aplikasi, 21,6%. 15. Bantuan pemerintah, 16,7%. 16. Pemeliharaan dan perawatan, 10,2%. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo marah besar gegara industri kapal Republik Indonesia. Hasyim adik Prabowo ungkap ceritanya. Kemarahan dan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto tak terbendung mengetahui kondisi industri galangan kapal di Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh adiknya sendiri, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim bercerita kemarahan Prabowo terjadi karena banyak sekali industri galangan kapal di Indonesia yang menganggur. Padahal sejatinya banyak sekali permintaan kapal di Indonesia, yang pada akhirnya dipenuhi dengan produk impor dari pabrikan luar negeri. Bahkan, ada BUMN yang harus impor kapal dari luar negeri. CEO Arsari Group itu, menyatakan Prabowo sudah memberikan perintah tegas kepada Kementerian BUMN, untuk membuat kapal di dalam negeri. Bila terus-terusan bertumpu ke luar negeri, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dirasakan di dalam negeri. Ternyata banyak kapal kita dibangun di luar negeri. Galangan kapal di Indonesia itu ternyata banyak yang nganggur. Ada BUMN kita pesan kapal dari luar negeri. Ini Pak Prabowo kecewa dan marah. Perintahkan kepada Kementerian BUMN itu kapal itu harus dibuat di dalam negeri, cerita Hasyim. Galangan kapal yang dipakai harus di dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri,
GDP negara itu yang hidup. Kita mau growth di dalam negeri, ungkapnya. Pria yang diberikan titah sebagai utusan khusus presiden bidang itu, juga mengatakan memang selama ini, seringkali kapal buatan Indonesia lebih mahal. Hal itu menjadi alasan utama banyaknya kapal yang dipesan dari luar negeri. Namun, semua harus berubah. Pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan di dalam negeri. Galangan kapal di dalam negeri harus bisa beroperasi. Pemerintah akan mencari cara agar kapal di dalam negeri bisa bersaing harganya. Selalu ada alasan, kapal luar negeri lebih murah. Kita periksa kenapa barang kita lebih mahal. Ternyata karena aturan dan perizinan dibuat oleh ya kita ngertilah. Kalau kita pangkas dan hapus-hapuskan, dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal, ternyata ya mungkin bisa beber Hasim. Maka pesan kapal dalam jumlah besar harus di dalam negeri. Itu perintah presiden. Bukan kita anti asing, tegasnya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Panggil Menteri ke Hambalang. Prabowo perintahkan semua aset negara dikembalikan. Presiden Prabowo Subianto membahas perihal sawit di lahan hutan, saat memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 31 Januari 2025. Mereka yang dipanggil diantaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Lalu, Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga hadir dalam pertemuan tersebut. Adapun rapat berlangsung sejak pukul 14 WIB, sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masalah sawit. Sama lahan hutan, sawit yang di lahan hutan, ujar Nusron kepada wartawan. Nusron mengatakan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan turut dibahas dalam rapat terbatas tersebut. Dia pun memberi laporan perihal pagar laut yang sedang viral kepada Prabowo. Setidaknya pagar laut aku laporan aja, ucapnya. Sementara itu, Prabowo turut memerintahkan kepada jajarannya agar semua aset negara yang dikuasai pihak lain untuk dikembalikan. Kembalikan dan kuasai kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak-pihak lain, imbu Nusron. Berita selanjutnya. Keras. Adik Prabowo blak-blakan sebut jet program gagal. $1 pun tak ada dikucurkan. Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo menyatakan bahwa Just Energy Transition Partnership JET merupakan program yang gagal. Sebab, adik Presiden Prabowo Subianto itu, secara blak-blakan membongkar tidak adanya $1 as pun yang dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. JET itu gagal, program gagal. 2 tahun berjalan, tetapi tidak $1 pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Banyak omon-omon ternyata, katanya dalam acara bertajuk ESG Sustainable Forum 2025, dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat 31 Januari 2025. JET merupakan kemitraan global untuk mempercepat transisi energi yang adil. Program itu bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement, Hasim Joyo Hadikusumo pun meyakini bahwa hibah dari Amerika Serikat melalui JET pun akan dihapus oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.